Halo Shalom semuanya, selamat pagi HTC Family. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Kamis tanggal 11 Juni ini. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu bagi setiap kita dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Nah, ini adalah bagian firman Tuhan yang sangat memberkati bagi saya ketika mempersiapkan ini, dan saya berdoa supaya ini juga dapat menolong kita, menguatkan kita yang hari ini mungkin kita sedang mengalami banyak persoalan, kita sedang di tengah pergumulan, kita sedang berhadapan dengan situasi yang sulit di keluarga kita, di pekerjaan kita, di studi kita, di sekolah dan di kampus atau dimanapun itu. Saudara, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus, dan di pasal yang ke-6 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, dia memberitahu mereka apa yang menjadi respon dia terhadap semua tantangan-tantangan di dalam pelayanan. Nah, yang mengejutkan dan sekaligus juga menginspirasi kita untuk kita bisa merenungkan kembali bagaimana kita meresponi apa yang sedang terjadi di sekeliling kita atau apa yang sedang kita hadapi hari ini. Di ayat yang ke-10 firman Tuhan ya berkata seperti ini. Saya baca bagi setiap kita 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi kalimat yang pertama tadi dikatakan sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Kontradiksi sekali ya, sedang mengalami duka cita atau sedang mengalami sesuatu yang di luar ekspektasi, yang tidak diinginkan oleh banyak orang, tapi memiliki sukacita, tapi senantiasa bersuka cita. Nah, kalau kita mau renungkan saudara, apa sih yang membuat kita punya alasan untuk kita memiliki sukacita ketika kita sedang berada di tengah keadaan yang sulit atau di tengah-tengah keadaan yang tidak kita inginkan terjadi di dalam hidup kita? Tentu yang akan menjadi alasan kita untuk memiliki ketenangan dan sukacita itu adalah ketika kita mengetahui atau kita memahami, kita menyadari bahwa ada satu pribadi yang berkuasa atas semua yang terjadi di dalam hidup kita, yang sekalipun kita tidak mampu untuk menghalangi penderitaan itu, menghalangi kejadian yang tidak enak itu, sekalipun kita gak mampu berbuat apa-apa, tapi ada satu pribadi yang mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Atau kita memahami bahwa, kita mengenal bahwa Allah itu berdaulat di dalam kehidupan kita. Saudara, pengenalan kita akan kedaulatan Tuhan itu yang membuat kita memiliki alasan untuk bersuka cita sekalipun sesuatu yang unexpected terjadi, sesuatu yang tidak kita ekspektasi itu terjadi. Ketika kita sudah mempersiapkan yang terbaik, tapi yang terjadi tidak seperti yang kita persiapkan. Ketika kita berusaha untuk mendapatkan hasil yang banyak, tapi yang terjadi justru tidak seperti yang kita usahakan. Ketika kita sudah berusaha untuk menjaga supaya semuanya berjalan dengan baik, tapi yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita bisa punya sukacita? Jawabannya adalah karena kita percaya bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu yang kita alami di dalam hidup ini. Saudara, kedaulatan yang memiliki kemampuan untuk menghindari penderitaan, tapi dia memilih untuk menghadapi penderitaan, itu adalah kedaulatan yang menyertai kita hari ini ketika kita harus menghadapi apa yang kita tidak siap untuk menghadapinya. Saudara, Tuhan Yesus punya kemampuan untuk dia tidak menghadapi salib. Makanya
Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, seringkali kita kurang menyadari bahwa Tuhan itu berdaulat. Dia bisa buat apa saja. Untuk menyelesaikan persoalan kehidupan itu buat Tuhan bukan sesuatu yang sulit. Tetapi kenapa Tuhan mengizinkan kita melewatinya? Karena Tuhan mau melalui setiap pergumulan kita. Dia membuat kita semakin manis di hadapannya. Dia membuat kita mengerti banyak hal yang selama ini belum kita mengerti. Saudara, di dalam pergumulan kita, di tengah pergumulan kita, ada banyak hal yang Tuhan mau sampaikan bagi kita. Ada banyak hal yang mau Tuhan ubahkan dalam hidup kita. Saya ingat sekali saudara bahwa pernah satu kali ketika saya ada di dalam persoalan yang sulit, di masa-masa yang sulit. Ada seseorang, ya, mama saya, waktu itu dia berkata begini, sebenarnya yang ingin menjadi target Tuhan itu adalah hati kamu. Tuhan ingin mengubah hati kamu. Tuhan ingin mengambil hati kamu. Ya, Tuhan ingin merebut hati kamu dari yang lain. Dan hari-hari ini saya diingatkan kembali bahwa mungkin karena kita terlalu nyaman, kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang maunya serba cepat ini, kita kehilangan kepekaan di tengah pergumulan kita, bahwa Tuhan itu sebenarnya menargetkan hati kita. Tuhan ingin mengubah hati kita. Tuhan ingin mengambil hati kita. Yang selama ini mungkin hati kita sudah terpaut kepada banyak hal. Kita merasa dengan kita punya segala sesuatu kita bisa mengendalikan semuanya. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita percaya bahwa kita mampu kontrol segala sesuatu, dan tidak terjadi seperti yang kita mau, di situ kita akan sulit untuk punya sukacita. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah berdaulat, kita tidak mampu kontrol banyak hal dalam hidup ini, tapi Allah berdaulat, Allah berkuasa atas segala peristiwa. Nah, saya percaya disitulah kita memiliki kemampuan untuk bersukacita, karena kita tahu dengan pasti bahwa apapun boleh terjadi, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap menjadi Allah yang hidup bagi kita. Dia tidak berubah, dia tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah perenungan firman Tuhan dalam Morning Blessing pagi hari ini menguatkan setiap kita dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Aku berdoa Tuhan buat setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Biar setiap kami dikuatkan oleh firman-Mu. Biar setiap kami diteguhkan oleh firman-Mu. Apapun yang sedang kami hadapi hari ini Tuhan. Biar setiap kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Bahwa Engkau berdaulat, Engkau berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena kami adalah milik-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kami. Allah yang Maha Kuasa. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas di hari Kamis ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.